tidak membela hawa nafsu, membangun kota Al-Zahrah nan indah dan megah. Itulah yang dilakukan Abdurrahman III An-Nasir lil Dinillah, khilafah ke-8 dinasti Umayyah di Cordoba. Selepas berhasil memancangkan kekuasaannya, Abdurrahman al-Nasir membangun kota istana itu sebagai tanda cinta kepada istri tercinta, Al-Zahra. Kota yang terletak di sebelah barat Cordoba itu dirancang dekat sungai Guadalquivir dan di atas bukit Sierra Morena. Pembangunan kota ini di bawah pengawasan Al-Hakam II dimulai pada permulaan Muharram 325 Hijriah atau Desember 938 Masehi dengan mengerahkan tenaga kerja sekitar 10.000 orang setiap hari, berlangsung terus-menerus selama 25 tahun. Lebih dari 3.000 hewan dikerahkan untuk mengangkut berbagai ragam bahan bangunan dari berbagai belahan dunia. Misalkan marmer hijau dan ungu didatangkan dari Carthago dan marmer putih dari Almeria. Sedangkan beberapa bahan yang lain terbuat dari emas dan perak didatangkan dari Suriah dan Konstantinopel. Kota yang juga disebut dengan nama mahkota pengantin putri, Taj al-Arus, dan terdiri dari 3 blok ini demikian megah. Blok pertama diperuntukkan bagi istana-istana, perumahan, dan pasar. Blok kedua dikhususkan untuk tanaman dan tempat pesiar. Sementara blok ketiga untuk toko-toko, pemandian umum, dan tempat satuan pengaman. Karena demikian megahnya, tidak aneh bila pembangunan setiap tahunnya menghabiskan biaya sekitar 30.000 dinar. Tidak mengherankan pula ketika rampung dibangun, kota itu mampu menyediakan akomodasi ratusan kamar dan apartemen. Di samping bangunan-bangunan lainnya, seperti masjid, dan memungkinkan puluhan ribu pasukan pengawal tinggal di kota itu. Namun, pembangunan kota Al-Zahrah ternyata membuat penguasa yang lahir di Cordoba pada Ramadan 277 Hijriah atau Desember 890 Masehi itu pernah meninggalkan sholat Jumat di masjid sebanyak 3 kali berturut-turut. Mendengar dan mengetahui hal itu, Al-Munzir bin Said al-Baluthi, Hakim Agung terkemuka Andalusia kala itu, bermaksud memberikan nasihat kepada penguasa yang lalai itu. Oleh karena itu, ketika menyampaikan khutbah salat Jumat yang dihadiri Abdurrahman III Al-Nasir, dia mengutip firman Allah, "Apakah kalian mendirikan pada setiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kalian mendirikan benteng-benteng dengan maksud agar kalian kekal di dunia, dan manakala menyiksa kalian melakukan sebagaimana orang-orang yang kejam dan bengis. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Juga bertawakallah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian sesuatu yang kalian ketahui. Dia telah menganugerahkan kepada kalian hewan-hewan ternak, anak-anak, dan kebun-kebun, serta mata air. Sungguh aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar." Surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Usai mengutip ayat-ayat Al-Quran tersebut, Al-Munzir bin Said kemudian melengkapi khotbahnya yang pedas dengan uraian perihal larangan berlaku boros dan menghambur-hamburkan harta kekayaan. Mendengarkan khotbah tersebut, penguasa yang berhasil menjadikan Andalusia sebuah negara adikuasa yang makmur dan kaum muslim sebagai pelopor ilmu pengetahuan di Eropa, itu menyesali tindakannya. Kemudian, selepas kembali ke istana, dia berucap kepada putranya Al-Hakam, "Sungguh, Hakim Agung sangat keterlaluan dalam mengecam dan menyinggung diriku. Demi Allah, aku selamanya tidak akan lagi melaksanakan sholat Jumat di belakangnya." "Amir al-Mu'minin," sahut Al-Hakam, "apa yang membuat ayahanda tidak mencopot dan memberhentikannya dia sebagai Hakim Agung? Celaka kau!" Serga sang ayahanda menyadari kembali kekeliruan dirinya. Apakah tokoh setinggi Al-Munzir dapat dalam hal kesalehan, keilmuan, dan keutamaannya harus dicopot demi membela hawa nafsu yang senantiasa menyimpang dari kebenaran, menampakkan kemewahan, dan menempuh tujuan yang tidak benar? Ini tidak boleh terjadi.
Sungguh, aku akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila aku tidak kuasa menjadikan orang seperti Al-Munzir bin Sa'id sebagai penolongku di hari kiamat nanti. Abdurrahman Al-Nasir, penguasa ke-8 dan mungkin terkuat dinasti Umayyah di Andalusia yang dikenal sebagai Abdurrahman III, ini lahir di Cordoba pada Ramadan 277 Hijriah atau Desember 890 Masehi. Ayahandanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad I berpulang dalam suatu intrik istana ketika sang anak berumur sekitar 21 hari. Ibundanya Musnah adalah seorang budak berdarah Frank. Karena itu, dia diasuh dan dididik dengan penuh perhatian oleh kakeknya Abdullah, seorang pangeran. Ketika sang kakek berpulang pada Jumat 2 Rabiul Awal 300 Hijriah atau 16 Oktober 912 Masehi, cucu Onecha Fortunus, seorang putri dari kerajaan Pampelonia yang mencintai ilmu filsafat itu pun menggantikannya. Kala itu Andalusia dalam kondisi rusuh dan wilayah kekuasaan sang pangeran muda hanya Cordoba dan daerah sekitarnya saja. Namun secara bertahap hingga 320 Hijriah atau 932 Masehi, seluruh wilayah Andalusia berhasil dia kembalikan. 2 tahun sebelum berhasil menyatukan kembali seluruh Andalusia, tepatnya pada Jumat 2 Zulhijjah 316 Hijriah atau 16 Januari 929 Masehi, penguasa muslim yang memiliki kulit putih kemerahan dan mata biru ini pun menyatakan dirinya sebagai Khalifah Andalusia dengan gelar Al-Nasir li Dinillah atau penopang agama Allah. Pemakaian gelar tersebut membuat perubahan pendapat umum yang dianut kala itu, bahwa kepemimpinan politik Islam hanyalah satu, tidak lagi dipegang secara ketat. Malah para ulama memberikan legitimasi atas pernyataan khilafah bahwa boleh ada beberapa khilafah, asalkan dipisahkan lautan. Dengan penambalan dirinya sebagai khilafah, dunia Islam kala itu terdiri dari 3 khilafah: dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah. Selepas berhasil menyatukan Andalusia dan berhasil menahan gerakan maju pasukan dinasti Fatimiyah yang berkuasa di seberang lautan, kawasan Afrika Utara, perhatian Al-Nasir kemudian lebih diarahkan untuk membangun negeri itu sehingga Andalusia menjadi sebuah negara adikuasa yang makmur, dan kaum muslimin kala itu merintis diri menjadi pelopor ilmu pengetahuan di Eropa. Melihat kecintaan sang khilafah terhadap dunia ilmu pengetahuan, tidak aneh apabila 333 Hijriah atau 949 Masehi, Kaisar Konstantinus dari Bizantium menghadiahkan kepadanya sebuah salinan Dioscorides perihal berbagai tumbuhan di dalam bahasa Yunani. Sayangnya, di Cordoba kala itu tidak ada seorang pun yang paham bahasa Yunani. Abdurrahman pun meminta kepala Kaisar Konstantinus untuk mengirimkan seseorang yang dapat menerjemahkan buku tersebut. Kaisar kemudian mengirimkan seorang biarawan bernama Nicholas yang tidak hanya menerjemahkan buku itu, tetapi juga mengajarkan bahasa Yunani di Cordoba. Penguasa yang energik, teguh, pemberani, lugas, dan toleran ini menghadap sang pencipta di Cordoba Selasa 2 Ramadan 350 Hijriah atau 15 Oktober 961 Masehi.